itu padam saat kelahiran Nabi. Di langit pertama, Rasul berjumpa dengan Nabi Adam. Adam itu hijrah dari surga ke bumi, maka Rasul akan hijrah dari Mekah ke Madinah. Di langit kedua, berjumpa dengan Yahya ibnu Zakaria dan Isa ibnu Maryam. Seolah-olah nanti setelah hijrah, engkau wahai Muhammad, engkau akan disakiti seperti dua nabi ini disakiti. Dari mana? Dari orang-orang Yahudi. Aisyah radhiyallahu anha melihat kematian suaminya berada di pelukannya. Dia tidak bisa bergerak. Apa yang harus dikatakan? Nabi sudah meninggal, sehingga Aisyah hanya berusaha teriak, "Mata Rasulullah, mata Rasulullah, Rasul sudah meninggal, Rasul sudah meninggal." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Ferry Channel, rahimakumullah. Pada hari ini kita akan murojaah bagaimana kisah Nabi SAW dari beliau lahir sampai beliau wafat secara ringkas. Maka kita akan bercerita tentang zaman terbaik yang pernah ada di dalam Islam. Itulah zaman di mana hidupnya Nabi SAW dan juga para sahabat beliau. Bagaimana kisah kelahirannya? Bagaimana kisah diangkat menjadi Nabi dan Rasul? Bagaimana kisah dakwahnya? Bagaimana kisah Isra dan Mi'raj? Kemudian hijrah Nabi sampai peperangannya, dan diakhiri dengan wafatnya Nabi SAW. Teman-temanku seiman, Nabi SAW mendapatkan gelar Abul Qasim. Diambil dari putra terbesar beliau, Qasim ibnu Muhammad ibnu Abdullah. Anak laki-laki Nabi banyak, di antaranya ada Abdullah dan ada Ibrahim. Tetapi Qasim menjadi kunyah Rasul. Nabi SAW terlahir dari keluarga yang suci, mulai dari ayahandanya, kakeknya, buyutnya, sampai kepada Adam. Tidak ada yang berzina. Kata Nabi SAW, "Aku keluar dari keturunanku, nenek moyang yang semuanya menikah. Walam akhruj min sifain min waladi Adam ila an waladani abi wa ummi." Dan aku tidak pernah keluar dari sperma yang hina, sejak zaman Adam sampai ibu bapakku melahirkan aku. Artinya teman-teman, secara nasab Rasul itu terpelihara. Dan kita tahu bahwa Nabi SAW adalah orang terbaik dari kabilahnya. Nabi mengatakan, "Inna Allah astafa kinanatan min waladi Ismail." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih Kinanah, anak terbaik dari turunan Ismail. Wastafa Quraisyan min Kinanah, dan Quraisy adalah keturunan terbaik dari kabilah Kinanah. Wastafa min Quraisyin Bani Hashim, dan Bani Hashim adalah turunan terbaik dari Bani Quraisy. Wastafani min Bani Hashim, dan saya, kata Nabi, orang terbaik dari kabilah Bani Hashim. Artinya secara nasab, secara kabilah dan keturunan, Rasul itu bukan orang biasa, tapi orang yang terkenal kemuliaannya dari turun-temurun. Adapun nasab Nabi SAW, ma'ruf orang tuanya, namanya adalah Abdullah ibnu Abdul Muthalib. Ibundanya namanya adalah Aminah bintu Wahbin. Adapun paman-pamannya Nabi dari jalur ayahnya, ada Abbas, ada Hamzah, ada Zubair, ada Muqawwim, ada Al-Harits, ada Ghaidak, ada Qusam, Abdul Ka'bah, kemudian Jahal atau disebut Al-Mughirah, termasuk juga Abu Lahab dan Abu Thalib. Itu paman-pamannya Nabi. Tetapi yang hidup sampai diutus Nabi dan Rasul itu cuma 4. Yang 2 beriman dan 2 kafir. Yang beriman adalah Abbas dan juga Hamzah. Yang kafir Abu Lahab dan Abu Thalib. Cuma bedanya, Abu Lahab memusuhi Rasul. Kalau Abu Thalib memperjuangkan Rasul. Ini adalah paman-paman Nabi dari jalur ayahnya. Dan tidak dikenal Nabi SAW punya paman dari ibu, kecuali Abdul Yagus ibn Wahab. Ketika ayahanda dari Nabi SAW berusia 18 tahun. Ada mengatakan 15 tahun. Maka kemudian ayahnya menikahi Aminah bintu Wahbin. Kemudian ketika Aminah mengandung Nabi kita Muhammad SAW, dikatakan kepada Aminah, "Sesungguhnya engkau telah mengandung seseorang yang akan menjadi pemimpin umat ini."
Nanti kalau kau melahirkan anakmu, jangan lupa kau mengatakan, aku berlindung kepada zat yang satu dari setiap kejelekan orang-orang yang hasad kepadanya. Dan ketika itu, Abdul Muthalib, kakeknya, bermimpi bahwa dalam mimpinya dia akan punya cucu dan disuruh untuk memberi cucunya dengan nama Muhammad. Dan belum ada orang yang namanya Muhammad kala itu. Berarti kemudian ketika Nabi SAW diberikan nama Muhammad oleh kakeknya, itulah nama pertama, di mana bayi diberikan nama Muhammad karena sebuah harapan. Muhammad itu artinya adalah kafratul hamdi, supaya banyak yang memuji. Teman-teman, saat lahirnya Nabi SAW, orang-orang Yahudi sibuk di Madinah. Kenapa sibuk? Karena ketika itu muncul bintang yang disebut dengan bintang Ahmad. Dan bintang Ahmad ini hanya diketahui oleh orang-orang Yahudi saja. Ketika para peramal Yahudi, mereka melihat ke langit, rupanya muncul bintang yang selama ini tunggu-tunggu. Akhirnya kemudian orang-orang Yahudi Madinah menggedor semua rumah di kota Madinah, khususnya rumah-rumah Yahudi. Adakah wanita yang melahirkan di malam itu? Baik Yahudi Bani Quraidah, Yahudi Bani Kunaiko, Yahudi Bani Nadir, atau Yahudi keturunan Arab. Rupanya di malam itu tidak ada satu pun wanita Yahudi yang melahirkan. Harusnya ada yang melahirkan menurut mereka, karena ini pertanda kelahiran seorang nabi yang mereka tunggu-tunggu. Harusnya malam ini lahir. Tapi rupanya mereka mendengar di Mekah ada orang yang lahir di malam itu, keturunan orang mulia, Abdul Muthalib. Maka sedihlah orang-orang Yahudi dan menangis, dan mereka mengatakan, Zahabat nubuwatu Bani Israel. Telah hilang kenabian dari Bani Israel dan beralih kepada orang Arab. Teman-temanku seiman, Nabi SAW lahir pada hari Senin. Ada yang mengatakan tanggal 8 Rabiul Awal, ada yang mengatakan tanggal 9 Rabiul Awal, dan ada juga yang mengatakan tanggal 12 Rabiul Awal. Dan orang Syiah menganggap Rasul lahir pada 17 Rabiul Awal. Adapun kemudian tahunnya, karena di zaman itu kan belum ada penanggalan, sehingga belum ada nama tahunnya. Kalau sekarang sudah ada Hijriyah, penanggalan Hijriyah itu baru dibentuk di masa Umar ibn Khattab. Sehingga kemudian untuk tahun mereka akan menasabkan kepada setiap peristiwa yang berlaku di zaman itu. Kebetulan kemudian sebelum Nabi SAW lahir terjadi perang. Penyerangan Abrahatul Asram membawa pasukan bergajahnya untuk menghancurkan Ka'bah. Tapi Allah akhirnya mengutus burung ababil dan menghancurkan mereka semua. Kemudian ada yang mengatakan 40 hari, ada yang mengatakan 50 hari setelahnya maka lahirlah Nabi. Makanya kemudian tahunnya disebut tahun gajah. 8, 9 atau mungkin 12 Rabiul Awal tahun gajah. Teman-teman, ketika Nabi SAW lahir, banyak peristiwa dan kejadian ketika itu. Walaupun sebagian riwayat hampir semuanya lemah, tapi masalahnya banyak dicantumkan di banyak kitab-kitab sejarah. Seperti ketika Nabi SAW lahir, muncul bintang Ahmad yang sudah diketahui orang-orang Yahudi. Kemudian juga api Majusi, yang mana api itu beratus-ratus tahun mereka menyembahnya, tidak pernah padam, selalu dijaga. Tiba-tiba api itu padam saat kelahiran Nabi. Kemudian 14 tiang istana Persia tiba-tiba roboh di saat kelahiran Nabi SAW. Termasuk juga pada hari itu, langit tiba-tiba tidak bisa ditembus oleh syaitan dan jin. Langit dijaga oleh Allah karena kelahiran Nabi Muhammad SAW, dan banyak lagi keanehan. Tetapi ada satu keanehan yang disebutkan Nabi SAW sendiri. Rasul menceritakan saat dia lahir, terpancar cahaya yang terbentang antara barat dan timur. Seolah-olah cahaya itu menandakan bahwa orang ini kelak akan menguasai barat dan timur. Itulah Nabi kita Muhammad SAW. Akan tanya dulu, maksudnya Abu Thalib. Akhirnya kemudian Rasul tanya kepada Abu Thalib, boleh ndak saya menikah dengan Khadijah? Kalau kata Abu Thalib jangan, maka Nabi ndak akan mau. Kalau kata Abu Thalib iya, maka Nabi terima. Itulah baktinya Nabi SAW kepada Abu Thalib. Karena Abu Thalib ayah angkatnya, dan Abu Thalib sudah menganggap dia sebagai putranya. Jadi tetap Rasul itu birrul walidain dengan pamannya. Subhanallah teman-teman, ketika Abu Thalib mendengar Nabi SAW dilamar oleh Khadijah, senang Abu Thalib. Kemudian mengatakan, iya, Khadijah adalah wanita yang baik-baik.
Kemudian disitulah terjadi pernikahan antara Rasul dan juga Khadijah. Inilah pernikahan pertama di tengah-tengah jahiliyah, di mana ada seseorang laki-laki menghormati seorang wanita dengan mahar yang tinggi. Nabi SAW memberikan mahar yang terbaik kepada Khadijah. Jadi intinya bahwa Nabi SAW ingin memperlihatkan bagaimana cara memuliakan seorang wanita. Maka menikahlah akhirnya Nabi SAW dengan Khadijah. Dan Khadijah setelah menikah memberikan seluruh kekayaannya kepada Nabi SAW. Ini rumah milikmu, ini harta milikmu, ini modal milikmu. Sudah, saya jadi ibu rumah tangga saja. Masya Allah. Teman-teman, kenapa kok Khadijah sampai habis-habisan memberikan kekayaannya kepada? Karena dia tahu siapa Nabi. Walaupun belum tahu kalau dia akan jadi Nabi, tetapi tahu akhlaknya. Akhirnya kemudian betul-betul Nabi SAW mengolah harta Khadijah sebaik mungkin sehingga bertambah dan terus bertambah. Disinilah Rasul berjumpa dengan para peniaga besar, berjumpa dengan Abu Bakar, peniaga emas, berjumpa dengan Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Disinilah kenalannya ketika menjadi peniaga besar. Dari pernikahan Nabi SAW dengan Khadijah, maka lahirlah Qasim. Tapi sayang, masih bayi, Qasim sudah meninggal. Abdullah juga lahir bayi, meninggal juga. Karena di zaman itu teman-teman, anak laki-laki adalah anak emas. Zaman jahiliyah, anak perempuan tidak dipandang oleh orang-orang jahiliyah. Bahkan saking tidak dipandangnya, anak perempuan itu dikubur hidup-hidup. Dan itu difirmankan dalam Al-Quran. Wa iza busyira ahaduhum bil unsa, dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kazim. Apabila dihabar gembirakan kepada mereka akan lahir anak perempuan, marah mereka. Dan mereka akan menyembunyikan anak itu, sebagian mereka dikuburkan hidup-hidup. Cukup modal KTP, bisa cair dana hingga 40 juta. Yuk ajuin sekarang. Hingga anak laki-laki itu berharga. Jadi wajar Nabi SAW sedih ketika kematian Qasim dan juga Abdullah. Kalau Qasim lahir sebelum diangkat menjadi Nabi, kalau Abdullah saat baru diangkat menjadi Nabi. Lah akhirnya Khadijah melihat kesedihan Rasul. Khadijah punya budak namanya Zaid. Maka akhirnya Zaid inilah dihadiahkan kepada Rasul sebagai anak angkatnya untuk pelipur lara. Akhirnya kemudian sempat dinasabkan kepada Rasul saking cintanya dengan Zaid. Sampai Rasul pernah mengatakan di hadapan orang-orang Quraisy, Haza Zaid ibnu Muhammad. Anak ini namanya Zaid bin Muhammad. Tapi kemudian Allah menurunkan ayat, tidak boleh menasabkan anak angkat kepada bapak angkatnya. Allah mengatakan di awal-awal surah Al-Ahzab ayat kelima, tidak boleh anak angkat dinasabkan kepada bapak angkat, tetapi berikan nasab kepada bapak aslinya. Itu yang lebih adil pada sisi Allah. Akhirnya sama Rasul dibalikkan dari Zaid ibnu Muhammad menjadi Zaid ibnu Harithah. Kemudian Nabi SAW juga punya anak perempuan yang paling besar, namanya Zainab. Kemudian menikah dengan Abul As ibn Rabi. Kemudian punya anak lagi Ruqayyah, menikah dengan Utbah. Kemudian diceraikan, akhirnya menikah dengan Utsman. Kemudian punya anak lagi Ummu Kulsum, menikah dengan Utaibah, diceraikan juga. Akhirnya dinikahi oleh Utsman juga setelah meninggalnya Ruqayyah. Dan terakhir Fatimah yang dinikahi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Itu anak perempuannya. Anak laki-lakinya ada Qasim, ada Abdullah, ada Ibrahim. Tapi Ibrahim bukan putra dari Khadijah, tapi putra dari budaknya Maria Al-Qibti. Dan itu ketika di ujung-ujung Nabi SAW berada di kota Madinah, dan di ujung-ujung akhir hayatnya dikaruniai Ibrahim. Tapi sayang 1 tahun 8 bulan Ibrahim juga meninggal. Teman-teman, ada apa? Kenapa anak-anak laki-laki Rasul tidak boleh hidup? Karena teman-teman, kebiasaan para nabi, kalau punya anak kemudian dia hidup, maka jadi nabi lagi nanti. Sementara tidak ada nabi lagi setelah Rasul, makanya anak laki-lakinya tidak ada yang hidup. Karena kebiasaan nabi, kalau punya anak kemudian hidup, itu biasa jadi nabi biasanya. Contoh Ibrahim, punya anak Ismail jadi nabi, punya anak Ishak jadi nabi, kemudian Ishak punya anak Yakub jadi nabi, Yakub punya anak Yusuf jadi nabi, Nabi Daud punya anak Sulaiman jadi nabi. Itulah sebabnya anak-anak nabi tidak ada yang hidup sampai besar. Kalau seandainya masih hidup anak Nabi SAW, dikhawatirkan jadi nabi. Dan Rasul mengatakan, La nabiya ba'di, tidak ada nabi sepeninggalku, kata Rasul. Teman-temanku seiman, jadi Nabi SAW mulai berniaga.
berjumpa dengan para peniaga yang besar, Abdurrahman ibn Auf, Utsman, Abu Bakar, dan yang lainnya.